Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada sesi kali ini dan kita akan membahas terkait dengan puasa Asyura dan keutamaan tentang puasa ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Muharram adalah berpuasa pada hari Asyura. Yang dimaksud dengan hari Asyura adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Ini merupakan salah satu di antara ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Puasa Asyura ini merupakan puasa yang diwajibkan pada awalnya. Jadi pada awalnya sebelum disyariatkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan, kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa Asyura. Jadi sepanjang tahun kita diwajibkan untuk berpuasa satu kali, yaitu puasa di bulan atau di hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Namun ketika turun pensyariatan dari puasa di bulan Ramadan, maka kemudian kewajiban ini dianulir dan mansuh menjadi disunnahkan bagi kita untuk berpuasa pada hari ini. Dan juga sejatinya orang-orang Yahudi telah mengagungkan Asyura ini. Mereka telah memuliakan Asyura ini dikarenakan Asyura pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, memenangkan Nabi Musa dari kejaran musuh-musuhnya dan menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Ini merupakan hari Asyura. Makanya orang-orang Yahudi mereka mengagungkan dan juga memuliakan, bahkan berpuasa juga sebagai bentuk kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diraih oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini merupakan histori dari puasa Asyura ini. Lalu kemudian datang Rasulullah SAW ke Madinah, ya, berhijrah ke Madinah. Maka kemudian beliau menganjurkan dan juga memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura ini. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang puasa Asyura ini. Shaumu Asyura inni la ahtasibu 'ala Allahi annahu yukaffiru as-sanah alladhi qablahu. Bahwa puasa Asyura ini, kata Rasulullah SAW, saya berharap dapat menggugurkan dosa-dosa selama setahun yang lalu. Ini merupakan keutamaan sekaligus motivasi kepada kita untuk memakmurkan dan juga memanfaatkan tanggal 10 Muharram untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa 10 dari bulan tanggal 10 dari bulan Muharram ini merupakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika beliau pindah ke kota Madinah, dan pada awalnya diwajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 10 Muharram ini. Namun kemudian setelah itu dinasakh atau dianulir, dihapus setelah kewajiban berpuasa di bulan Muharram. Adapun keutamaan dari puasa pada tanggal 10 Muharram ini, sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah saya bacakan tadi, bahwa puasa ini dapat menggugurkan, ya, dosa-dosa yang telah lalu selama 1 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inni la ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanah alladhi qablahu. Bahwa puasa Asyura ini dapat menggugurkan dosa-dosa selama setahun yang lalu. Yang dimaksud dengan dosa ini, kata para ulama kita, adalah dosa kecil. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, bahwa yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil. Namun jika seseorang tidak memiliki dosa kecil, maka puasa ini dapat menggugurkan atau dapat mengurangi dan menghapuskan dosa-dosa besar. Dan jika seseorang tidak memiliki dosa kecil maupun dosa besar, maka akan dituliskan kebaikan bagi seorang hamba dan akan diangkat derajatnya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan keutamaan dari puasa tanggal 10 dari bulan Muharram. Yang pertama menggugurkan dosa-dosa kecil, dan ini merupakan kesepakatan banyak dari para ulama kita melihat dalil-dalil yang ada terkait dengan pengguguran dosa ini ya. Namun jikalau tidak memiliki dosa-dosa kecil, maka ada potensi untuk menggugurkan dosa-dosa besar, menggugurkan atau menghapuskan dan mengikis dosa-dosa besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan jika seorang hamba tinggi keimanannya, tinggi ketakwaannya, tidak punya dosa kecil dan juga dosa besar, maka puasa ini akan dituliskan sebagai kebaikan yang dia lakukan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentunya merupakan kebaikan dan keutamaan yang luar biasa, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa 1 hari, namun dosa kita selama setahun penuh akan digugurkan, dihapuskan, dan mungkin akan diganti dengan kebaikan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu berpuasa Asyura pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Kaum muslimin dan kaum musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa ketika berpuasa pada tanggal 10 bulan Asyura, bulan Muharram ini, kita mengajak keluarga kita, mengajak istri kita, mengajak keluarga kita, anak-anak kita, dan juga orang-orang yang kita kenal untuk berpuasa pula. Ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam hadis Rubai binti Muawwidh, ketika beliau menyebutkan terkait dengan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura, mereka mengatakan fakunna nasumuhu, kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, wa nusawwimu sibyanana, dan kita juga melatih anak-anak kecil kita ya, yaitu anak-anak yang masih kesibyan, anak-anak masih kecil, bisyam, melatih mereka untuk berpuasa pula. Jadi merupakan salah satu di antara bentuk tarbiyah, pendidikan kepada mereka, melatih mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengajak mereka untuk berpuasa pada tanggal 9 atau tanggal 10 dari bulan Muharram. Ini merupakan sebuah pendidikan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, mencontoh orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan mereka-mereka yang mendahulu kita dari para salaf as-saleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk puasa Muharram ini atau puasa Asyura ini, salah satu di antara anjuran dari Rasulullah SAW agar kemudian kita berpuasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 ya. Hal ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan, bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa, para sahabat kemudian mengatakan bahwasannya annal yahuda yu'azzimu hadzal syahr, bahwa orang-orang Yahudi juga mengagungkan dan memuliakan hari-hari ini, kata para sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW sebagai bentuk penyelisihan kepada orang-orang Yahudi yang juga mengagungkan dan memuliakan hari Asyura ini, maka Rasulullah mengatakan bahwasannya wa idza kana al-amul muqbil nasumut tasi, maka tahun depan ya kita akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram. Ini sebagai bentuk penyelisihan dari orang-orang Yahudi yang juga mengagungkan berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram ini. Jadi dianjurkan bukan cuma berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10 saja, tapi kita berpuasa sejak tanggal 9 dan tanggal 10. Sebagian para ulama kita membahas dan memaparkan bahwasannya berpuasa pada hari Asyura ini memiliki 3 level ya, atau 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama kata para ulama kita adalah berpuasa 3 hari. Yaitu berpuasa tanggal 9, ya, tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi berpuasa 3 hari. Ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, namun hadisnya lemah, dilemahkan oleh para ulama kita,
bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sumu yaumas Asyura, berpuasalah pada hari Asyura, wa khalifu fihil yahud, dan selisihlah di dalamnya orang-orang Yahudi, fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, berpuasalah sehari sebelumnya dan berpuasalah sehari setelahnya. Ya. Hadis ini divonis oleh sebagian para ulama kita sebagai hadis yang lemah, dikarenakan ada perawi yang lemah, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Jadi beliau perawi yang lemah dikarenakan hafalan beliau adalah hafalan yang buruk, kata para ulama kita. Ini yang pertama. Level yang kedua adalah berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram. Ini kita sebutkan dan ini adalah sunnahnya. Ya. Tanggal 10 Asyura kita sudah sebutkan hadisnya tadi dan keutamaannya dan juga hadis terkait dengannya. Adapun tanggal 9 adalah ucapan Rasulullah SAW, tahun depan kita akan berpuasa mulai tanggal 9. Meskipun Rasulullah SAW belum sempat berpuasa karena beliau meninggal dunia sebelum mencapai bulan Muharram pada waktu yang akan datang. Ini maka para ulama kita melihat bahwa tanggal 9 dan tanggal 10 ini adalah yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang terakhir adalah berpuasa satu hari saja. Mungkin kita sibuk, ya, memiliki banyak kegiatan, ya, atau kita pekerja keras dan lain sebagainya, maka paling minimal kita berpuasa satu hari saja, ya, tanggal 10. Dan ini diperbolehkan kata para ulama kita, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, oleh Ibnu Hajar dan lain sebagainya, boleh berpuasa tanggal 10 saja karena kesibukan kita, karena pekerjaan yang kita miliki. Maka ini jaizun, diperbolehkan dan bukan sesuatu yang dimakruhkan dalam syariat kita. Inilah terkait dengan puasa tanggal 10 dari bulan Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk berpuasa pada tanggal 10 dari Muharram. Tentunya sebelumnya kita juga berpuasa pada tanggal 9 dari bulan Muharram ini. Sampai di sini dulu kajian kita pada sore hari ini. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ahlu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.